Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye, Raja Abadi. Leluhur bijaksana menarik napas dalam-dalam, terguncang. Monster tua itu, tidak percaya dia masih ada. Jian Ming persamaannya, ya, itu agak tidak terduga. Daunnya yang abadi tidaklah cukup, sekarang dia menginginkan revolusi atau kelahiran kembali juga. Tao itu menambahkan, orang-orang di sekitar mendengar ini dan menjadi emosional. Mereka kemudian menyadari alasan mengapa berkumpulnya besar-besaran terbentuknya persimpangan Yin Yang. True Immortal tidak akan mengabaikan ini. Seorang ahli di dekatnya, seorang junior yang tidak familiar dengan gelar ini bertanya kepada seniornya, siapakah Raja Abadi ini? Mengapa semua orang mengenalnya? Jelaslah, jika dilihat dari reaksi semua orang, bahwa dia adalah orang besar yang terkenal. Bagaimana aku harus menjelaskannya? Seorang senior tersenyum kecut dan menenangkan kepalanya, mulai saja, dia adalah adik laki-laki dari Tuan Dao yang terberkati. Petik 2 tanda seru petik 2. Para junior terkejut setelah mendengar ini. Beberapa orang percaya bahwa Blaze adalah penguasa Dao terhebat sepanjang sejarah. Tentu saja, ini masih bisa diperdebatkan, meskipun sangat didukung. Prestasinya hampir tak tertandingi. Kekuatan, kekayaan, dan semua hal lainnya termasuk dalam 3 terbaik. Dia merupakan sosok yang benar-benar tak terpecahkan bagi banyak pihak. Jadi, adik laki-lakinya tidak mungkin jauh dari itu. Raja Abadi bukan hanya adik laki-laki Dao Tuan. Dia adalah eksistensi yang paling lama hidup dari True Immortal, mulai dari era Blaze hingga Dao Lord terakhir dari True Immortal, Heavenwell. Senior itu melanjutkan, ada berapa generasi itu? Seorang junior menarik nafas dalam-dalam. Setidaknya 6 atau 7 generasi. Sang senior menghitung dan berkata, mengesampingkan masa-masa gelap wanita sombong itu, Raja Abadi ada di semua generasi lainnya. Itu menakutkan. Para pembudidaya yang lebih tua meskipun pernah mendengar gelar ini sebelumnya. Ini adalah makhluk yang terkenal dan setara dengan penguasa Dao. Dimulai dari generasi Blaze, dia hidup melalui War Tracer, All Things, Heavenwell. Oleh karena itu, dia tidak terkenal hanya karena dia adalah adik laki-laki dari Dewa Dao yang terberkati. Yang terpenting, dia benar-benar hidup di antara generasi-generasi itu, tidak seperti leluhur kuno lainnya yang menguburkan diri mereka dalam hibernasi. Ini berarti dia sebenarnya telah hidup melewati 7 generasi, dan jauh lebih tua dari para leluhur kuno tersebut. Dia berhenti muncul setelah generasi penguasa Dao Roda Surga. Saat itulah Kaisar Ye muncul entah dari mana dan mengalahkan Dewa Sejati, mengakhiri era yang terberkati. Dua teori populer mencoba menjelaskan hal ini. Yang pertama menyatakan bahwa masa hidupnya berakhir setelah membantu penguasa Dao Roda Surga mencapai puncak dengan menjadi pelindung Dao-nya. Yang kedua mengatakan bahwa Kaisar Ye menyerang Dewa Sejati dan membunuh orang-orang penting mereka, termasuk Raja Abadi. Tentu saja, ini hanya spekulasi belaka, tidak ada catatan atau bukti pertempuran antara Kaisar Ye dan Raja Abadi. Satu-satunya hal yang pasti adalah bahwa ia berhenti muncul setelah generasi Kaisar Ye. Secara keseluruhan, misteri ini tidak dapat dibuktikan. Sekarang, ternyata dia dimakamkan di pemakaman Yang. Tempat peristirahatannya bisa jadi adalah pemakaman leluhur tertinggi dari Dewa Sejati, tetapi dia memilih tempat ini sebagai gantinya. Raja ini adalah tokoh utama di balik setiap penguasa Dao dari Dewa Sejati. Dia telah mengajar atau melindungi mereka. Pada akhirnya, makhluk tertinggi ini tetap mati. Mungkin dia berpikir bahwa dia belum cukup hidup dan ingin memperoleh kelahiran kembali melalui persimpangan Yin Yang. Raja Abadi mungkin memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya, bahkan mungkin harta milik Dewa Dao yang terberkati dulu. Seseorang yang datang. Jian Ming besar mendengar ini dan matanya bersinar karena keserakahan. Sial, haruskah kita mencoba mencuri dari Raja Telinga ini? Dewa Sejati juga akan ada di sana. Sang penganut Tao mengguncangkan. Mereka akan datang ke sini, dan banyak tokoh penting juga. Mereka hanya menunggu di luar karena ini bukan waktu yang tepat. Pembicara sebelumnya tersenyum. Jian Ming dan Tao pada dasarnya adalah kejahatan. Hidung mereka sensitif terhadap hidung anjing, sehingga mereka bisa merasakan sesuatu yang lain dari kata-kata ini.
Mereka melihat ke arah pemuda itu dan melihat bahwa lelaki itu mengenakan jubah hitam sederhana dengan tubuh yang bugar, tidak terlalu berotot dengan otot-otot yang menonjol. Meskipun demikian, ia memberi kesan bahwa ia terbuat dari baja, bukan daging. Dia tersenyum tanpa paksaan, tampak ramah dan santai. "Kakak, kamu dari mana?" Jian Ming berpikir bahwa dia bisa menipu orang itu dan tersenyum. Pemuda itu sepertinya tidak menyadari senyum Jian Ming yang tertidur. Dia segera menjawab, "Saya dari tempat yang sangat jauh. Saya dan 3 orang sahabat lainnya datang untuk mengenal dunia. Ini, izinkan saya memperkenalkan mereka." Dia tidak datang sendirian. Teman-temannya termasuk 2 laki-laki dan 1 perempuan. "Kami dikenal sebagai 4 orang yang tidak wajar, anggota yang memiliki pikiran dan hati yang sama. Aku adalah pedang murni." Pemuda itu tersenyum. 4 yang tidak celana. Jian Ming dibandingkan dengan Tao itu, berpikir bahwa gelar ini memang mengerikan. "Gelarmu tidak bagus, tapi namamu sama sekali tidak cocok. Pedang murni." Jian Ming tertawa. "Hehe, jangan godain aku, kakak." Pureswo tidak mempermasalahkannya. "Panggil aku Ahan." Salah satu dari keempat orang itu, seorang pria parubaya, berbicara dengan suara menggelegar. Ahan tingginya 2 kali lipat orang dewasa normal dan memiliki otot-otot yang menonjol. Kulitnya tampak terbuat dari batu-batuan emas dan penuh dengan kekuatan. Yang terpenting, lengannya sebenarnya adalah batu, tidak seperti bagian tubuh lain yang terbuat dari daging dan darah. Setelah diamati lebih dekat, batu-batu ini lebih mirip batu giok kuning. Warnanya mirip dengan warna kulitnya yang biasa. Sulit untuk mengetahui bahwa itu adalah batu tanpa mengamatinya dari dekat. Lengannya berkilau samar bagaikan batu giok yang telah dipol dengan aliran lembut selama bertahun-tahun. Roh suci, sang penganut Tao akhirnya menyadari hal ini. Matanya berbinar saat dia berkata, "Sungguh langka, terutama setelah bencana besar." 8 Desoles memiliki banyak ras dan suku. Roh-roh suci jumlahnya sangat sedikit. Menurut legenda, mereka dilahirkan atas kehendak surga dan daging bumi. Oleh karena itu, sulit bagi mereka untuk memiliki keturunan. Oleh karena itu, berada di hadapan seseorang adalah hal yang cukup mengejutkan. "Tidak, aku hanya memiliki garis keturunan, bukan roh suci berdarah murni. Namun, leluhurku adalah salah satunya." Ahan tertawa. Suaranya lembut, sangat kontras dengan tubuhnya yang besar. Baik Jian Ming maupun penganut Taoisme dapat mengetahui bahwa dia istimewa dan pasti berasal dari klan yang bergengsi. Penebang kayu. Anggota lain dari keempat orang itu adalah seorang pria yang tidak banyak bicara. Benar saja, dia adalah Trin dari atas sampai bawah. Dia memiliki daun hijau dan tanaman merambat yang tumbuh di sekelilingnya, tampak seperti pohon yang dapat bergerak. Dia bahkan lebih tinggi dari Ahan. Sayang, saat dia berdiri diam, orang bisa saja salah mengira dia pohon. "Panggil aku Xiao Yan." Anggota terakhir adalah seorang gadis cantik dalam balutan gaun sutra. Ia tampak ditemani angin, pergi kemanapun ketertarikan ini berhembus. Mungkin dia adalah angin itu sendiri, datang dan pergi pada saat yang tepat. Dia bisa selembut dan semanis angin sepoi-sepoi atau ketenangan tornado. Mata mereka berbinar-binar setelah melihatnya, orang-orang tidak dapat menahan keinginan untuk mendekat. Dia tampak paling normal di antara keempatnya. Namun, ada sesuatu yang ilusif tentang dirinya. 3 lainnya jelas merupakan makhluk hidup dan berjalan. Sayangnya, keberadaannya tidak tampak nyata. Sungguh tidak pantas, bahkan melupakan nama asli kalian. Jian Ming tersenyum. Nama hanyalah nama, tidak lebih. Persahabatan datang dari hati, yang lainnya tidak penting. Jawab pedang murni. "Benarkah?" kata Jian Ming, pemuda konyol, pria berotot, Trin, dan gadis seperti hantu. Itu memang kelompok yang aneh. Karena mereka tidak menggunakan nama asli mereka, dia tidak perlu mengucapkan terlalu sopan atau peduli dengan perasaan mereka. "Apakah kamu dari Desoles Timur?" Leluhur bijaksana dapat mengetahuinya dari dialek dan tata krama mereka. "Kami berasal dari tempat kecil yang dikelilingi oleh alam pembohong. Anggota keluarga kami tidak banyak bicara jadi kami tidak tahu di mana kami berada. Tentu saja, kami telah menuju ke arah barat karena kami menyimpulkan keluar dan menemukan tempat ini secara tidak sengaja," kata Pureswo. "Ya, aku benar-benar percaya padamu." Jian Ming mendengus. Kelompok itu tampaknya tidak mempertegas sikap antagonisnya karena masalah mereka tidak sepenuhnya jujur sejak awal.
Li Qiye melirik pedang murni dan berkata, kau menggigit lebih dari yang bisa kau kunyah. Pedang dan fisik, kau hanya bisa memilih satu kecuali kau pikir kau lebih unggul dari leluhurmu atau hati daomu tidak terkalahkan. Ekspresi Puresword berubah. Penghinaan Jianming tidak mempengaruhi mereka, tetapi Li Qiye berbicara tentang rahasianya. Pria itu mengetahuinya setelah sekilas pandang, sehingga Puresword tercengang. Bolehkah aku bertanya namamu, rekan Daois? Dia membungkuk ke arah Li Qiye. Rekan Daois bukanlah sesuatu yang bisa kau katakan. Panggil dia bangsawan muda. Ingat, nasihatnya adalah sebuah kehormatan, sebuah kekayaan yang dikumpulkan oleh leluhurmu. Jianming menyela. Bangsawan muda, bolehkah aku bertanya siapa dirimu? Puresword mendengarkan dan membungkuk lagi. Li Qiye mengabaikannya kali ini dan menatap ke tempat lain. Menarik sekali. Kata Tao itu, seorang pemuda dengan dua seni agung mampu menarik perhatian bangsawan muda. Hanya sedikit garis keturunan di masa kini yang mampu melakukan ini. Haha, penipu, mengapa kamu tidak mencari tahu siapa mereka? Tanya Jianming. Sang penganut Tao mengusap dagunya, jelas tertarik. Kata murni membungkuk sambil tersenyum dan berkata, kami hanya junior yang tidak dikenal, tidak layak untuk waktu dan tenagamu, Tao. Pintar, kata penganut Tao itu, jelas senang dengan pujian itu. Jangan mulai melayang setelah satu pujian. Jianming mencibir. Sang penganut Tao mengabaikannya dan tetap menikmati momen itu. Sedangkan Li Qiye, dia terus menatap gadis itu. Gadis itu memperhatikan hal ini dan membalasnya. Bolehkah aku mendekat? Tanyanya. Permintaan yang tiba-tiba ini membuat kelompok itu terkejut. Ya, dia sepertinya tidak keberatan. Setelah mendapat izin, dia mendekat hingga bahu mereka hampir bersentuhan. Mata kedua orang itu dipertemukan pada gadis itu. Dia tidak bisa digambarkan sebagai sosok yang dapat menenangkan kerajaan. Namun, ciri-cirinya jelas, wajah kecil, rambut panjang, mata hitam legam seperti dua batu dari jurang. Dia tampak berusia sekitar 20 tahun dan mengenakan gaun biru muda. Auranya tampak cukup dalam dan tenang. Namaku Lin Mo, katanya. Li Qiye. Dia tersenyum dan mulai menyentuh rambut lembutnya. Anehnya, dia tidak berhenti. Jianming dan penganut Tao menatap pemandangan ini dengan bingung, tak bisa berkata apa-apa. Suasana antara Li Qiye dan Lin Mo terasa alami meskipun ini adalah pertemuan pertama mereka. Dia berdiri cukup dekat dengannya sehingga hampir menyentuh bahunya. Kelompok Li Qiye saling bertukar pandang karena keduanya tampak seperti teman dekat, atau bahkan lebih akrab darinya. Mereka merasa aneh karena mereka telah mengikuti Li Qiye selama beberapa waktu tetapi belum pernah melihat atau mendengar dia punya teman. Dari sudut pandang mereka, tidak ada yang bisa mendekatinya, mendapatkan dukungannya lebih sulit daripada mencapai langit. Sedangkan Lin Mo, dia hanya perlu mengucapkan beberapa patah kata saja untuk bisa dekat dengan Li Qiye. Terlebih lagi, mereka bahkan terlihat seperti sepasang kekasih. Tatapan mata mereka saling beralih. Meskipun ini adalah pertemuan pertama mereka, bagaimana mereka bisa begitu dekat? Selain itu, tidak ada sedikit pun rasa canggung di antara mereka. Pemandangan alami ini unik, keduanya memang ditakdirkan untuk sedekat ini. Jianming dan Tao itu bukan orang bodoh. Mereka langsung tahu bahwa dia luar biasa. Sayangnya, mereka tidak dapat menunjuk pada sosok tertentu meskipun pengetahuan mereka luas. Penampilannya tidaklah istimewa, tetapi saat dia berdiri di samping Li Qiye, hal itu hampir seperti takdir. Nona peri, bolehkah aku membaca kentunganmu? Sang Tao merasa gatal dan ingin membaca peruntungan Lin Mo. Jianming mengangguk berulang kali seperti seekor ayam yang memakan biji-bijian dan berkata, ya, biarkan penipu melakukannya, dia sebenarnya sangat akurat. Baiklah, Lin Mo berkata dengan tenang tanpa ada tanda-tanda malu. Pendeta Tao yang senang itu mengeluarkan cangkang trigramnya dan memegangnya dengan kedua tangan. Ia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan hormat, biarkan aku menyiapkan cangkangnya. Setelah mengatakan itu, ia mulai mengocok cangkang itu dengan kedua tangannya dan membacakan mantra. Ia kemudian melemparkan cangkang itu untuk memulai proses menyalakannya. Bam! Peluru itu berputar beberapa kali sebelum jatuh ke tanah. Sebuah gambar akhirnya muncul di permukaan. Gambar ini meramalkan dua dunia yang terhubung, sebuah ekspedisi besar bersama. Sang Tao melihat dan memaksa. Tiba-tiba, ekspresi berubah dan dia menyingkirkan cangkangnya.
Dia tersenyum canggung dan berkata, sepertinya mengecewakanku akhir-akhir ini tidak stabil dan aku tidak bisa meramal apapun, maafkan aku. Dia kemudian membungkuk ke arah Lin Mo. Jian Ming bisa tahu ada yang tidak beres. Dia menarik Tao itu ke samping dan berbisik, penipu, apa yang dikatakan tes awal. Katakan saja padaku, aku tidak bisa, aku tidak bisa. Sang penganut Tao mengguncangkan, apa maksudmu kamu tidak bisa? Jian Ming menjadi marah, jangan coba-coba lakukan ini padaku, aku tahu tipu dayamu. Katakan padaku atau aku akan mengebirimu. Kamu tidak bisa diajak bicara. Sang penganut Tao merasa ingin menendang orang itu hingga melayang. Kenapa kau main-main? Apa kamu tidak ingin tahu? Jian Ming kenyamanan. Sang penganut Tao tentu saja ingin mengetahui lebih banyak informasi. Ia ragu-ragu sebelum menjawab, saya benar-benar tidak bisa, itu dilarang. Kau yakin, ini reputasimu sebagai peramal yang dipertaruhan, tidak mampu melakukannya menunjukkan bahwa kemampuanmu tidak lebih dari sekadar tipuan murahan. Jian Ming melanjutkan, keberadaanmu hanyalah tipuan murahan. Sang penganut Tao tidak dapat menahan diri untuk tidak membalas menyadari meskipun Jian Ming sedang berusaha menghasutnya. Baiklah, ceritakan detailnya padaku. Jian Ming tidak mempermasalahkan pelanggaran itu. Sang penganut Tao merenung dan memilih kata-katanya dengan hati-hati, itu hanya proses awal, bukan ramalan yang sebenarnya. Meskipun demikian, karena keterampilan klan saya yang luar biasa, ini masih 60 hingga 70% akurat. Jadi, apakah itu bacaan yang baik atau buruk? Jian Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Sulit untuk mengutarakan. Sang penganut Tao menjawab, intuisi saya mengatakan bahwa nasibnya telah diubah atau disembunyikan. Jian Ming menarik napas dalam-dalam dan berkata, ini adalah urusan serius, mencoba menyembunyikan sesuatu dari mata surga. Kultivator biasa tidak dapat melakukan ini. Itu hanya pernyataan yang masuk. Sang penganut Tao menegaskan, bahkan para penguasa Tao mungkin tidak mampu melakukannya. Itu adalah pelanggaran berat. Oleh karena itu, saya merasa ada bayangan besar di belakangnya, tetapi saya tidak tahu apa itu. Bayangan. Apakah itu pertanda baik atau pertanda buruk? Gumam Jian Ming, tidak yakin karena tersembunyi. Mengintipnya membutuhkan tingkat kekuatan yang tidak masuk akal. Aku tidak bisa melakukannya, tapi mungkin leluhur dari klan kita bisa. Kata Tao itu, bagaimana dia dibandingkan dengan bangsawan muda itu? Leluhur bijak datang dan bergosip juga. Jangan bersaing. Sang Tao tersenyum, nasib bangsawan muda itu tak terhitung. Mengatakan jika nasibnya seluas langit dan bumi, maka nasib kita sekecil serangga. Dia berhenti sebentar sebelum melanjutkan, sedangkan untuk Nona Lin ini, takdirnya adalah bintang atau bulan yang terang. Dengan kata lain, takdir kita juga tidak berarti dibandingkan dengan takdirnya. Lain kali jawab saja pertanyaannya, nasibnya tidak seberuntung bangsawan muda kita. Kata Jian Ming, ya. Tapi pernyataan itu tidak perlu karena dia berada di atas kita semua. Sang penganut Tao tersenyum kecut. Yang ketiga melirik Lin Mo, yakin bahwa dia datang dari suatu tempat yang menakutkan. Sayangnya, mereka tidak dapat menemukan seseorang yang dikenal atau suatu tempat. Sebuah ledakan menghentikan diskusi mereka. Mereka melihat ke atas dan melihat jalur-jalur energi yang besar membentang dari cakrawala hingga ke puncak di tengah hutan. Begitu cahaya itu menghilang, mereka melihat sebuah paviliun menjulang tinggi dengan lingkaran cahaya muncul di puncaknya. 3.000 orang Dao ada di sini, kata seorang anggota ketebalan. Aku ingin tahu ada berapa orang di sini, kata yang lain. Mereka lalu mendengar suara batuk dan melihat seorang lelaki tua berdiri di dasar paviliun, tampak seperti seorang penjaga. Dewa sejati pasti ada di sini juga. Seorang ahli berkemah setelah melihat paviliun itu. Mereka pasti akan berada di sini karena mereka tahu raja mereka akan datang ke penyeberangan. Seorang tetua berkata dengan ekspresi serius. Karena banyak orang telah menerima berita tentang Everlasting Monarch, True Immortal pasti akan datang, entah untuk mengantarnya pergi atau mengambil beberapa barang. Aku ingin tahu benda apa saja yang dia bawa. Seorang ketua klan bertanya. Pikiran ini menarik perhatian. Faktanya, inilah alasan mereka berada di sini, munculnya tokoh sejarah yang hebat. Dia mungkin memiliki barang-barang yang berada di luar jangkauan dewa sejati saat ini. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Jika mereka berhasil memperoleh sesuatu selama penyeberangan,
itu akan bermanfaat bagi generasi mendatang. Para tetangga yang lebih tua tahu bahwa ketika para master memilih untuk menguburkan diri di pemakaman yang, mereka akan sering membawa serta harta benda mereka yang paling berharga. Berikutnya adalah membawa harta tak tertandingi ini melalui roda yin. Oleh karena itu, kelompok tertentu selalu mendatangi tempat-tempat terbuka ini, dengan harapan mendapat kesempatan untuk berkelahi dengan orang mati. Tentu saja, sebagian besar tidak mendapat apa-apa dan harus membayar dengan nyawa mereka. 3000 Dao, salah satu garis keturunan terkuat, telah tiba. Semua orang tahu bahwa dewa sejati akan segera muncul. Penatua Cloud Grasp hanyalah seorang penjaga, siapa orang-orang di sana? Seorang guru nasional menatap tetua itu di pintu masuk paviliun. Sebenarnya, dia bukan satu-satunya yang penasaran. Tokoh-tokoh besar lainnya juga menyadari hal ini. Menjadi seorang tua di 3000 Dao adalah hal yang besar. Para penatua ini jauh lebih unggul daripada para penatua dari sekte lain. Penatua Cloud Grasp memiliki lebih banyak prestise dan pengaruh daripada banyak penatua tinggi dan guru nasional. Sayangnya, hari ini dia tampaknya menjadi penjaga gerbang, yang membuat orang-orang berpikir tentang para pembudidaya di dalam. Pasti ada leluhur di sana. Siapa saja? Seorang guru sekolah berspekulasi. Mungkinkah itu Dao San Qian? Seorang master di perselisihan bergidik. Mustahil. Tak seorang pun menginginkan hal ini terjadi, tak seorang pun berani mengulangi nama itu. Benar, hanya masalah yang mengejutkan bumi yang mengharuskan kemunculannya. Acara Everything Monarch tidaklah cukup. Seorang leluhur dari sekte besar memiliki ekspresi serius. Mereka setuju dengan penilaian ini. Hanya beberapa hal yang tersisa di dunia ini yang dapat menarik perhatiannya. Misalnya, kemunculan tiba-tiba penguasa Dao berikutnya. Itu pasti Raja Skybreak. Jian Ming berkata, Cloud Grasp adalah bawahannya. Hanya raja yang memenuhi syarat untuk membuatnya menjaga pintu masuk. Ledakan. Tiba-tiba sebuah entitas raksasa menghantam puncak lainnya dan menyebabkan gempa bumi. Puing-puing beterbangan di mana-mana. Setelah debu mengendap, orang-orang dapat melihat bahwa itu sebenarnya adalah singgasana yang terbuat dari batu giok putih. Tidak, ternyata itu adalah tulang, bukan batu giok. Seluruh singgasana diukir dari satu tulang milik makhluk besar. Itu, orang-orang terkejut melihat singgasana putih dengan hiasan emas. Tampak suram dan megah di saat yang bersamaan. Sekte tulang. Seorang berpikir tentang garis keturunan dari timur dan berkata tanpa berpikir. 3000 Dao juga ada di sini. Tepat pada waktunya, sebuah suara dingin terdengar dari singgasana. Semua orang mendongak dan melihat seorang pria duduk di singgasana. Dia memiliki perawakan yang mengesankan dan mengenakan jubah dengan jahitan emas berbentuk naga bercakar 5. Ini adalah pakaian para kaisar yang terlihat di alam fana. Tentu saja, mereka tidak memiliki keilahian yang sama. Mereka kemudian menyadari sesuatu yang lain, tubuhnya normal tetapi ia memiliki tengkorak, bukan kepala. Cahaya merah dapat terlihat melalui rongga matanya, tampak seperti nyala api jiwa. Giginya sempurna dan putih. Giginya bersinar terang saat ia membuka mulut. Biasanya, melihat tengkorak akan terasa menyeramkan. Namun, tidak demikian karena penonton menonton lebih seperti sebuah karya seni. Ia juga mengenakan mahkota dengan permata yang tertanam di dalamnya. Mahkota itu memancarkan cahaya yang lembut dan suci. Raja Tulang. Ahan menarik napas dalam-dalam dan berkata, monster ini juga ada di sini. Ini akan menyenangkan. Siapa dia? Seorang pemuda ketakutan. Apakah ada ras seperti ini? Tanya yang lain. Kerangkanya tidaklah langka, tetapi campuran daging dan tengkoraknya berbeda. Ini bukan perlombaan. Tidak ada perlombaan seperti itu. Seorang senior menggelengkan kepalanya, dia adalah Master Sekte Bones, hanya manusia yang mengolah seni tingkat atas dari sekte itu, Golden Cycle of Death. Tulang, begitu. Banyak yang pernah mendengar tentang garis keturunan ini sebelumnya, tetapi tidak tahu banyak tentangnya. Bones adalah sekte dari Eastern Desolus, salah satu sekte tertua di Skyborder. Di masa lalu, namanya adalah Gerbang Abadi. Sekte ini dulunya tertutup sehingga hanya sedikit yang mengetahui keberadaannya. Seiring berjalannya waktu, ia memperoleh anggota yang tak terkalahkan dan menjadi kekuatan terbaik. Orang ini tidak lain adalah Bones Dao Lord. Rumor mengatakan bahwa Dao Lord ini tidak berasal dari Unding Gate. Entah kenapa, dia memilih untuk bergabung dengan sekte yang lemah ini meskipun sudah sangat kuat.
Nama sekte ini berubah menjadi Bones dengan bergabungnya Dao Lord. Kemudian, Dao Lord Bones dan Tirtin bertempur dalam pertempuran yang mengejutkan dan berakhir dengan kematian mereka. Namun, Dao Lord tersebut terkenal karena mampu hidup kembali setelah dibunuh. Sayangnya, semua itu hanyalah legenda dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Bones Dao Lord meninggalkan seni tertinggi, Golden Cycle of Death. Rumor mengatakan bahwa siapapun yang mengolah seni ini akan menghancurkan tubuhnya. Tepatnya, daging dan darah akan dimurnikan, hanya menyisakan tulang untuk memulai proses kehancuran. Saat seseorang mencapai tingkat pencapaian yang lebih tinggi, daging dan darah akan mulai tumbuh lagi. Semakin kuat, semakin banyak dagingnya. Secara teori, saat mencapai tahap akhir, kerangka akan tertutupi sepenuhnya oleh daging. Pada titik ini, kekuatan akan setara dengan penguasa Dao. Sulit untuk memverifikasi hal ini karena bahkan para jenius teratas dari Bones tidak dapat mencapai kesempurnaan. Oleh karena itu, sebagian besar muridnya memiliki tulang yang terlihat. Ini adalah alasan lain untuk perubahan nama dari Undying Gate menjadi Bones Sect. Seni ini menjadi mimpi buruk bagi musuh-musuhnya. Karena hanya ada tulang yang tersisa, membunuh anggota sekte ini terbukti sulit. Mematahkan semua tulang tidaklah cukup karena mereka dapat berkumpul kembali secara otomatis. Kecepatan pemulihan bergantung pada keterampilan dan pencapaian murid. Ini bukanlah konsep baru di dunia tergores. Kultivator kuat dengan takdir sejati yang sulit juga dapat menciptakan kembali tubuh mereka. Namun, proses ini membutuhkan waktu yang lama. Beberapa luka membutuhkan waktu penyembuhan bertahun-tahun. Siklus emas kematian membuatnya cukup cepat untuk menjadi efektif dalam pertempuran. Terlebih lagi, pada tahap penyelesaian akhir, dagingnya yang kokoh menjadi logam yang paling kokoh, sesuatu yang mirip dengan sifat tidak dapat hancur. Ini berperan dalam mengapa beberapa orang percaya bahwa Tirtin tidak benar-benar membunuh Bones Dao Lord saat itu. Sepertinya Bones Monarch sudah sangat dekat untuk mencapai puncaknya. Seorang leluhur berkata dengan nada berat. Dia adalah karakter yang terkenal, tidak pernah menyerah pada siapapun. Seseorang yang berasal dari generasi yang sama dengan tulang ketakutan. Dia telah menjadi pemimpin sekte mereka selama 5 generasi sekarang. Seorang tokoh besar dari timur berkomentar. Ada laporan tentang keberhasilannya dalam melakukan 5 siklus seni, yang memungkinkan dia menggunakan semua kekuatan dan pengaruh dalam Bones. Ia tidak takut pada apapun, mungkin karena sifat seni ini tidak dapat dihancurkan. Oleh karena itu, ia tidak merasa ragu untuk memusuhi orang atau sekte manapun. Apakah kerangka itu benar-benar bereinkarnasi 5 kali? Jian Ming menatap tajam, ingin melihat beberapa petunjuk. Leluhur bijaksana berjanji untuk menenangkan dan berkata, tidak yakin, tapi dari apa yang kami dengar dari para leluhur di generasi itu, dia sebenarnya telah hidup selama 5 generasi penuh, itulah sebabnya muncul rumor. Jika memperpanjang umur itu, pasti sudah ada yang abadi. Li Qiye menatap raja dan berkata, namun, siklus emas kematian memang teknik. Puncak yang mengandung kedalaman kehidupan, yang mampu mengekstraksi kelahiran dari kematian. Semua mata kini teringat pada Bones Monarch. Sang raja melirik mereka tanpa menyembunyikan kesombongan dan harga dirinya. Ekspresi angkuhnya terlihat jelas meskipun mungkin hanya memiliki tengkorak. Dia menatap bagian atas paviliun dan rongga matanya bersinar terang. Old Skybreak, apakah itu kau? Teriakannya. Jadi ini benar-benar Skybreak Monarch. Seorang jagoan besar menarik napas dalam-dalam setelah mendengar ini. Skybreak adalah salah satu dari 6 Raja Surga 3000 Dao. Konon, hal-hal biasa tidak memerlukan keterlibatan mereka. Pada generasi-generasi terakhir, apalagi Dao Sanqian, bahkan 6 Raja jarang muncul. Tetua Cloud Grasp tidak mengatakan apapun meskipun seseorang berteriak pada raja. Dia tidak berada pada level yang tepat untuk berbicara dengan Raja Tulang meskipun dia adalah tetua dari 3000 Dao. Kerangka ini adalah monster yang kuat dan sombong. Sifatnya yang tidak bisa dibunuh membuatnya cukup sulit untuk dihadapi. Bones, ini bukan tempat yang tepat untuk menggonggong. Sebuah suara kuno terdengar dari paviliun. Itu benar-benar dia. Seorang leluhur terkesiap setelah mendengar suara ini. Sesuatu yang besar tengah terjadi di sini. Para petinggi lainnya mulai berbisik-bisik. Semua orang langsung berpikir bahwa targetnya tidak lain adalah Raja Abadi dari Dewa Sejati. Tentu saja, itu tidak akan mengulanginya.
Mereka lalu bertanya-tanya apa yang dimiliki Everrating Monarch yang mampu menggoda bahkan Skybreak Monarch. Coba hentikan aku kalau begitu. Meskipun targetku adalah enveloping, saya tidak keberatan untuk menghangatkan Anda terlebih dahulu. Akan terlambat ketika orang-orang tua dari True Immortal itu datang. Tulang tertawa dan berkata, menyelimuti. Siapa dia? Tanya seorang pemuda. Menyelimuti adalah raja nomor 1 dari 3000 Dao. Seniornya segera menjawab, nomor 1. Murid-murid muda terkejut mendengar hal ini. Faktanya, ada rumor yang mengatakan dia sama kuatnya dengan Dao San Qian. Aku khawatir kau harus berlatih lebih keras. Datang dan tantang dia setelah senimu mencapai tahap akhir, dirimu yang sekarang tidak cukup. Skybreak tidak menahan diri. Kau bicara seolah-olah dia sudah mencapai puncak kesempurnaan siklus emas. Bones tertawa dan berkata, jika memang demikian, maka dia tidak perlu tunduk pada Dao San Qian. Dia masih kurang, mungkin butuh 100.000 tahun pelatihan lagi. Apa? Seorang pemuda menjadi bingung, bukankah Enveloping Monarch dari 3000 Dao, mengapa dia juga memiliki siklus emas? Karena Enveloping Monarch berasal dari Bones. Seorang leluhur menjelaskan, dulu dia adalah seorang jenius tertinggi di sana. Mereka bahkan percaya bahwa dia bisa menjadi seorang penguasa Dao. Lalu kenapa dia menjadi Raja 3000 Dao? Pemuda itu bertanya lagi. Siapa yang tahu, dia meninggalkan Bones untuk bergabung dengan Tritousan Dao. Kata leluhur yang berbeda. Ternyata Enveloping Monarch berasal dari generasi yang sama dengan Dao San Qian. Keduanya menjadi teman melalui persaingan. Keduanya adalah legenda dengan persahabatan yang kuat. Akhirnya, Enveloping bergabung dengan Dao San Qian dan menjadi pengikutnya yang terkuat. Mereka berdua menciptakan 3000 Dao. Perlu diingat bahwa pada awalnya, latar belakang Enveloping Monarch lebih bergengsi. Sekte Bones adalah garis keturunan penguasaan Dao dan Golden Cycle of Death adalah seni tertinggi. Latar belakang Dao San Qian tidak buruk sama sekali, tetapi tidak dapat dibandingkan dengan Bones pada puncaknya. Terlebih lagi, para leluhur Bones memiliki harapan besar terhadap Enveloping Monarch, berharap agar ia menjadi penguasa Dao di masa mendatang. Kepergiannya merupakan pukulan telak. Bones bahkan menyatakan niat mereka untuk menghukum benih jahat ini. Sayangnya, ia sudah menjadi terlalu kuat sehingga tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tentu saja, ini bisa dimengerti karena dia pergi dan masih terus berlatih dengan Golden Cycle of Death. Ini bisa dianggap sebagai pengecualian. 3000 Dao terus berkembang menjadi raksasa. Di luar dominasi Dao San Qian, Enveloping Monarch juga memberikan kontribusi besar. Kontribusi ini didokumentasikan dengan baik dan diakui oleh generasi terkini. Sayangnya, pengorbanan Enveloping Monarch tidak sia-sia. Selama berabad-abad, sekte mereka menghasilkan penguasaan Dao dan menjadi garis keturunan yang luar biasa. Persahabatan yang mendalam antara keduanya juga menjadi legendaris. Dapat dimengerti mengapa Raja Tulang melakukan ini. Dia telah menjadi pemimpin sekte selama 5 generasi sekarang, sudah menjadi tanggung jawabnya untuk melaksanakan misi ini. Seorang ahli yang mengetahui cerita tersebut berkata, Bones Monarch bertekad untuk melawan atau bahkan membunuh Enveloping Monarch, tidak ada yang mempermasalahkan hal ini karena Monarch dapat dianggap sebagai penjahat. Lebih dari itu, Bones Monarch mungkin juga merupakan adik laki-laki Enveloping Monarch. Seorang jagoan besar yang lebih tua menenangkan kepalanya. Benarkah? Banyak yang mengejutkan. Tidak, dia lebih mungkin adalah keponakan yang ahli bela diri. Seorang leluhur dari klan timur berkata, saya tidak berpikir mereka berasal dari generasi yang sama. Ya, ikatan itu hanya akan membuat keinginan untuk membersihkan semakin kuat. Kata seorang master sekte, apakah Bones Monarch adalah adik laki-laki atau keponakannya, dia pasti sangat menghormati Enveloping Monarch saat itu. Hubungan itu membuat pengucilan itu semakin tidak menguntungkan. Siklus emas saudara mungkin belum mencapai puncaknya, tapi itu masih lebih dari cukup untuk menekanmu. Suara kuno dari paviliun menjawab. Omong kosong. Raja Bones tertawa dan berkata, suatu hari nanti, Bones akan menyatukan sekte kalian. Yang lain menarik napas dalam-dalam setelah mendengar ini. Hanya mengucapkan kalimat ini saja bisa menjadi pertanda bencana, tetapi Bones berbeda. Dia masih hidup lama meskipun dia sombong. Musuh yang lebih kuat mungkin telah mengalahkannya, tetapi dia akan selalu kembali pada generasi berikutnya.
Bagaimana dengan musuh-musuh ini? Mereka sudah mati atau sedang berhibernasi. Saya khawatir kamu tidak punya kekuatan untuk melakukan itu. Suara itu tidak berubah menjadi marah dan hanya mengandung nada meremehkan. Baiklah, kalau begitu aku akan mulai denganmu. Bones Monarch menyatakan, keluarlah dan jadilah korban siklusku. Hari ini aku tidak di sini untuk bermain denganmu. Lelaki di dalam sana tidak berniat untuk bertarung. Tulang-tulangnya membara setelah mendengar ini. Tiba-tiba, ledakan keras terjadi karena sebuah sosok jatuh dari langit. Kemudian, belasan orang lainnya mendarat dan menyebabkan puing-puing beterbangan. Begitu pemandangan menjadi jelas, kerumunan melihat prajurit berbaju besi yang bersinar berdiri di sana. Pemimpinnya adalah seorang gadis dengan baju besi yang terbuat dari emas dan platina. Dia memiliki penampilan yang mengintimidasi namun feminin saat angin bertiup helaian rambut di depan dahi. Putri Gatwip, seorang anggota berseru setelah melihat pintu masuk yang mencolok. Phoenix surgawi saat ini, cantik dan kuat. Seorang pemuda hanya memiliki kekaguman di matanya. Dia benar-benar pemandangan yang menyejukkan mata. Puji pemuda lainnya, sudahlah, jangan tergila-gila lagi karena kamu tidak punya kesempatan. Sekolah Gatwip dan Tri Tousan Dao terlalu dekat. Seorang senior melotot dan berkata, sang putri adalah penerus Gatwip, yang dikabarkan menjadi murid terakhir. Gatwip Deity, bakat dan latar belakangnya sama-sama luar biasa. Oleh karena itu, pendampingnya di masa depan juga harus cerdas. Setelah mencuri perhatian, dia menundukkan kepalanya ke arah paviliun dan dengan penuh hormat berkata, "Salam, Raja Surgawi. Selamat, keponakanku yang berbudi luhur. Kau telah memperoleh warisan dari saudara dewa." Suara di paviliun menjawab, "Kunjungi 3000 dao sesekali dan bertandinglah dengan Senjun." "Bolehkah aku bertanya bagaimana kabar kakak Senjun akhir-akhir ini?" Tanyanya dengan gembira, tanpa menyembunyikan rasa sedih. "Dia baru saja meninggalkannya yang terjamin sehingga Anda bisa berkunjung." Suara itu menjawab, "Saya pasti akan pergi dan melihat keseniannya yang luar biasa." Jawabnya dengan penuh semangat. Banyak yang saling bertukar pandang setelah mendengar pembicaraan mereka. Tentu saja, ini merupakan kabar buruk bagi sebagian pemuda. Jadi dia benar-benar murid Gatwip Deity. Seorang tokoh besar pernah mendengar tentang ini sebelumnya. Sekarang, hal itu akhirnya dikonfirmasi. Dewa Gatwip terkenal dan dianggap setara dengan 6 Raja 3000 Dao. Kedua sekte itu memiliki hubungan yang dalam karena satu orang tertentu, penguasa Dao 8 kuda. Penguasa Dao berasal dari Gatwip, garis keturunan kuno yang telah menurun. Penguasa Dao di masa mudanya masih memiliki bakat dan pemahaman yang sempurna. Sayangnya, Gatwip telah terdegradasi menjadi sekte kecil pada saat itu. Masa di depannya tampak agak terbatas, apalagi untuk mencapai tahta. Hal ini berubah ketika Dao Sanqian memperhatikannya dan memutuskan untuk menjadi pelindung Dao-nya. Ini adalah kesempatan yang sangat berharga, tentu saja tidak mudah untuk didapatkan. Mengingat prestise Dao Sanqian, banyak orang ingin menjadi muridnya. Dalam hal ini, ia benar-benar bertindak sebagai pelindung Dao. Eight Stallion tidak mengecewakannya. Intinya meningkat pesat dan akhirnya menjadi penguasaan Dao yang tak terkalahkan. Dia tidak melupakan asal-usulnya dan merawat Gatwip, meningkatkan statusnya dan memberikan banyak sumber daya. Gatwip Deity juga mendapat manfaat dari ini. Ia memiliki keterbatasan yang sama seperti Dao Lord sebelumnya dan yang terburuk, bakatnya jauh dari kata luar biasa. Beruntung baginya, ia sangat dekat dengan Eight Stallion. Mereka berdua mengalami kesulitan sehingga saat penguasaan Dao bertambah kuat, penguasa Dao mengajarkannya banyak hal. Hal ini terutama berlaku setelah pengobatan. Meskipun Gatwip Deity tidak pernah menjadi condong dulu, ia tetap menjadi karakter setingkat raja dan tidak mengecewakan temannya. Pada generasi terakhir, sekolah Gatwip menerima cinta dari Eight Stallion selain mendapatkan seorang raja. Hal ini membuat mereka cukup kuat untuk dianggap sebagai garis keturunan penguasa Dao. Lebih jauh lagi, mereka sangat dekat dengan 3000 Dao, persekutuan yang dibentuk oleh darah. Kini, Gatwip Princess adalah penerusnya, tak lama setelah menjadi kepala sekolah. Ia berdiri di atas rekan-rekannya dan memiliki prestasi luar biasa di medan perang, memimpin pasukannya melintasi Sky Border. Jadi, dia memiliki semua sifat dan bakat yang tepat. Rumor mengatakan bahwa pertunangan antara dia dan Sen Juntian tidak akan lama lagi terjadi. Meskipun kedua sekte tidak pernah menyebutkan peran ini,
ekspresi saat berbicara tentang Shen Juntian menunjukkan kemungkinan itu. Lihat, menyerahlah sekarang. Kau tidak layak atau tidak memenuhi syarat untuk bersamanya, bagaimana kau akan mengalahkan Shen Juntian? Seorang senior melirik seorang murid yang terpikat dengan sang putri. Cinta sang junior langsung padam oleh komentar dingin itu. Meski begitu, ia tidak menyerah dan berkata, apa pentingnya semua itu? Selama ada cinta, jangan melamun. Senior itu memotongnya, kenapa dia sayang? Bahkan orang buta pun bisa melihat bahwa dia menyukai Shen Juntian saat ini. Si junior tidak menanggapi hal ini, ekspresi menjadi pucat. Sulit bagi para pemuda untuk tetap tenang setiap kali Shen Juntian disinggung. Dia adalah salah satu dari 5 penakluk, yang setara dengan Kaisar Muda Abadi Sejati dan Raja 5 Matahari. Para pemuda ini memiliki semua kelebihan di dunia. Terlebih lagi, beberapa orang percaya bahwa Shen Juntian mungkin adalah seorang pangeran kerajaan, putra dari Dewa Dao 8 Kuda. Itulah alasannya kamu sebaiknya menyerah saja. Mereka berdua cocok dalam hal status. Sekte kedua yang menginginkan hal ini terjadi, jadi jika kamu bertindak gegabah, kamu hanya akan mengundang masalah atau lebih buruk lagi. Kata senior itu, rasa pesimis dan putus asa melanda semua pelamarnya di kepadatan. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan bisa memenangkan cintanya karena berbagai alasan. Tentu saja, dia tidak peduli dengan perasaan dan pikiran mereka serta mewujudkan penuh gairah mereka. Fokusnya adalah pada pemakaman yang berdengung. Seberkas cahaya muncul dalam pemandangan itu, meliputi radius besar dan mencapai banyak pembudidaya. Sinar cemerlang ini melintasi ruang dan waktu, tampaknya mampu memindahkan siapapun ke jangkauan cahayanya. Ini adalah, kerumunan itu menjadi mengejutkan, berdengung. Sebuah rune misterius yang penuh dengan kekuatan muncul dalam cahaya itu. Abadi-abadi, seorang jagoan langsung mengenali rune itu. Akhirnya mereka sampai. Semua orang menjadi emosional. Pada masa kini, ada raksasa seperti 3000 Dao, Lion's Roar, Divine Dragon Valley. Hal ini terutama berlaku untuk 3000 Dao yang makmur. Namun, semuanya tampak kekurangan sesuatu, sejarah dan fondasi. True Immortal dimulai dengan Blaze Dao Lord dan telah berkuasa selama beberapa generasi. Mereka telah menghasilkan banyak pengalaman top sebelumnya. Meskipun mengalami contoh dari wanita sombong dan Kaisar Ye dan hampir hancur, negara itu bangkit kembali untuk mendominasi dunia dan memiliki banyak sekte di bawah panjinya. Ini adalah bukti dari fondasinya yang tidak dapat dipatahkan dan keuletannya yang menakutkan. Sekte ini memiliki 7 penguasa Dao secara total, sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan sekte lain. Hari ini, mengingat kemeriahannya, beberapa jagoan besar pasti akan datang. Aku penasaran siapa yang datang. Seorang penonton berkata sambil menyaksikan kedatangan yang angkuh itu. Seorang pemuda akhirnya muncul dalam cahaya. Dia memiliki auranya sendiri dan tampak sangat tampan. Utusan bersayap 6. Seorang tokoh besar mengenalinya dan berkata, murid dari Master Sekte Abadi Sejati, dia biasanya bersama gurunya. Itu berarti ketua sekte juga akan datang. Ini menjawab pertanyaan yang muncul di benak setiap orang. Utusan yang terhormat biasanya menyampaikan perintah dari pemimpin sekte. Oleh karena itu, keinginannya biasanya merupakan keinginan pemimpin sekte. Sebagai murid dari Master Sekte Abadi Sejati, dia memegang gagang pedang otoritas. Master Sekte tidak akan jauh dari sini. Sayapnya berkibar terang di belakangnya. Tampaknya hanya dengan sedikit gerakan saja, badai yang mengerikan pun dapat dimulai. Dia membungkuk sedikit dan mengumumkan, Sekte Abadi Sejati sedang menjalankan tugas resmi di sini. Di mana cahaya berada, disitulah kedatangan kita. Harap menjaga jarak untuk menghindari cedera yang tidak perlu. Permintaan ini menimbulkan kegaduhan yang cukup besar. Seseorang tidak dapat menahan diri untuk berkata, mereka sangat sombong. Temannya mengangguk, ini sama sekali bukan hal baru. Mungkin lebih buruk lagi pada masa keemasan mereka. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Tidak ada yang bermusuhan dengan mereka. Seorang pembudidaya ketiga menambahkan, beberapa orang menyuarakan rasa kecewa mereka tetapi tetap menjauh dari radius sinar tersebut. Hal ini juga berlaku bagi para leluhur dan pembudidaya terkenal. Mereka diam-diam meninggalkan area tersebut, meskipun dengan berat hati. Mereka tidak ingin tidak memberikan wajah True Immortal atas sesuatu yang sepele. Pindah ke tempat lain bukanlah masalah besar.
Melakukan hal sebaliknya akan menjadi tindakan bodoh dan berpotensi bunuh diri. Kebanyakan juga percaya bahwa Master Sekte Abadi Sejati akan datang, sosok yang tak terhentikan. Menyerah sekarang sama sekali tidak berkeringat. Terlebih lagi, beberapa orang sangat ingin melihat individu yang sulit dipahami dan terkenal ini. Yah, rasanya tidak buruk juga, kita benar-benar bisa bertemu langsung dengan pemimpin sekte mereka. Seorang yang terlibat menghibur dirinya sendiri sambil melangkah mundur. Cahaya itu meliputi wilayah yang sangat luas. Jadi, perlu beberapa saat bagi semua orang untuk pergi sambil mengeluh. Kelompok Li Qiye dan 4 tidak wajar juga berada di bawah balok. Yang terakhir saling bertukar pandang. Han bertanya, apakah kita akan berangkat? Tentu saja, orang-orang seperti kita tidak perlu mundur. Pureswo tersenyum cerah dan pergi perlawanan tanpa apapun. 2 orang lainnya mengikuti, meninggalkan kelompok Li Qiye dan Lin Mo. Meskipun dia masih muda, dia tampak sebagai pemimpin kelompok itu. Jian Ming, Sang Tao, dan leluhur bijak selalu mengikuti perintah Li Qiye. Sedangkan Lin Mo, dia tidak berniat meninggalkan sisi Li Qiye. Jadi, karena dia tidak bergerak, mereka pun tidak bergerak. Kelima orang itu tampak mencolok di bawah cahaya karena yang lainnya sudah pergi. Siapakah mereka? Mayoritas tidak mengenali mereka. Semua orang memberikan wajah abadi sejati tetapi orang kelima ini sengaja menolaknya. Saya tidak tahu, mungkin bukan orang penting. Kata seseorang, bukankah dia pedagang dari klan besar? Dia penipu terkenal. Di sisi lain, Jian Ming sebenarnya cukup terkenal sehingga seseorang mengenalinya. Bocah itu muncul begitu saja dan bahkan membunuh anak alkimia, seorang pelayan kaisar muda. Seorang ahli juga mengenali Li Qiye, pelayan kaisar muda abadi sejati. Seorang pendengar menjadi terkejut, beraninya dia pasti sudah lelah hidup. Lalu apa latar belakangnya? Pasti mengesankan, mengingat keberaniannya. Seorang petani menambahkan, apakah dia leluhur sejati dari klan keempat? Seorang leluhur yang telah berpartisipasi dalam peletangan rahasia mengerutkan kening dan berkata, apakah dia tidak takut dewa sejati menghancurkan klannya? Biasanya, para leluhur benar-benar peduli demi klan mereka. Mereka tidak akan menentang dewa sejati dan sama sekali tidak dengan cara yang sombong seperti itu. Jika klannya dihancurkan, dia akan dicap sebagai pendosa abadi, tidak dapat bertemu dengan para leluhurnya di akhirat. Namun, ini tidak berlaku bagi Li Qiye. Membunuh seorang pelayan bukanlah masalah besar. Seorang raja berkata, tetapi pemimpin sekte dewa sejati sedang datang sekarang. Jika dia tidak menghormati mereka, itu akan menjadi tantangan langsung terhadap otoritas mereka. Mereka tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Master Sekte Abadi Sejati adalah pemimpin banyak sekte. Kedatangannya mengundang rasa hormat dan upacara besar. Namun, kelompok 5 orang Li Qiye menolak untuk mendengarkan. Ini sama saja dengan menamparkan wajah dewa sejati. Kita punya tontonan yang menarik, kata Han. Apa yang membuat mereka begitu berani? Tanya Woodman. Dunia ini penuh dengan harimau dan naga, jangan melihat melalui kacamata manusia untuk menilai orang. Pureswo tersenyum dan mengecewakan. Utusan bersayap 6 melihat bahwa orang kelima itu tidak berniat pergi dan mengerutkan kening. Rekan-rekan Tao, dewa sejati sedang menjalankan tugas resmi di sini. Maaf atas ketidaknyamanan ini, tetapi silakan pergi. Katanya dengan sopan. Ini sama sekali tidak menyinggung. Lagi pula, jika diminta dengan sopan oleh orang penting dari True Immortal, orang-orang akan merasa senang dan pergi dengan sukarela. Aku tidak tahu kalau ini rumahmu. Jian Ming meliriknya. Ekspresi utusan bersayap 6 berubah masam tetapi dia tetap tenang dan berkata, ini bukan dewa sejati tetapi leluhur kita akan bekerja di sini. Energi dan kekuatan yang merajalela akan berada di luar kendali dan kami tidak menginginkan korban yang tidak perlu. Oleh karena itu, silakan pergi demi keselamatan Anda sendiri. Minggirlah, jangan ganggu aku. Ucap Li Qiye. Kau mendengarnya, bangsawan mudaku menyuruhmu pergi. Sektemu dan pemimpin sektenya tidak memenuhi syarat untuk berjingkrak-jingkrak dan menggonggong di depan bangsawan muda kita. Dia sudah mengisyaratkan baik dengan tidak membuat kalian semua berlutut. Jian Ming memainkan peran sebagai penjilat lagi. Leluhur bijaksana marah padanya, tapi tidak bisa ikut campur. Para pendengar saling bertukar pandang, terkejut. Dasar orang bodoh yang tidak tahu apa-apa, kata salah satu dari mereka.
Lelaki itu tampaknya tidak lebih dari seorang pesuruh namun dia berani menghina ketua sekte Dewa Sejati. Ya ampun, salahku. Aku telah melebih-lebihkan guru sektemu. Dia tidak memenuhi syarat untuk tampil di hadapan bangsawan muda kita karena itu akan menjadi kehormatan tertinggi yang mungkin, sebuah keberuntungan besar yang membutuhkan izin dari bangsawan muda kita. Hah, mulutku sialan. Setelah mengatakan itu, dia benar-benar menamparkan dirinya sendiri 2 kali. Pertunjukan satu orang yang konyol ini sungguh menghina. Belum lagi True Immortal, tidak ada keluhan lain yang bisa menoleransi ini. Mereka mungkin sudah menyerang. Perkataannya bagaikan dia menampilkan wajah ketua sekte, mengatakan bahwa dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk berlutut di hadapan Li Qiye. Tak seorang pun tahu bahwa dia hanya mengatakan kebenaran. Mereka tentu saja hanya mendengar seorang yang terhormat direndahkan. Ini adalah kejahatan yang layak dibasmi. Saat dia selesai berbicara, mata utusan bersayap 6 mendidih karena kemarahan dan niat membunuh. Ketidakhormatan ini pantas dihukum mati. Seorang pendengar berteriak dan membela True Immortal. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa menghina pemimpin sekte. Pakar lain ingin menyenangkan Dewa Sejati. Pemusnahan klan bukanlah hal yang salah di sini. Beberapa orang mulai berteriak. Ini adalah kesempatan mereka untuk menyenangkan Master Sekte Abadi Sejati. Akan lebih baik jika itu bermanfaat dan tidak ada yang berharga yang akan hilang, hanya seorang junior yang tidak dikenal melalui mulut kotor. Oleh karena itu, mereka marah dan marah, ingin Jianming membayar. Jianming menatap mereka dengan jijik dan berkata, dasar bodoh, kalian semua dicambuk dan diusir seperti budak sebelumnya dan sekarang, kalian berteriak atas nama tuan kalian. Tidak. Kalian bahkan bukan budak karena mereka tidak menginginkan budak yang tidak cakap seperti itu, haha. Petik 2. Para peneriak menjadi malu. Rasa malu ini kemudian berubah menjadi kemarahan. Mereka tidak berani menentang utusan bersayap 6 sebelumnya dan hanya menyampaikan keluhan. Sekarang, mereka ingin menyenangkan Master Sekte Abadi Sejati. Yang terburuk dari semuanya, Jianming ini benar-benar mengungkap rasa malu mereka. Benar sekali. Li Qiye tertawa dan menambahkan, benar-benar orang bodoh. Dasar orang bodoh, beraninya kalian melontarkan hinaan kepada para pahlawan dunia. Seorang pemuda melangkah maju dan berkata dengan dingin, kematian adalah hukuman yang pantas bagi kalian. Lingkaran api menari, dan berputar di sekelilingnya. Hanya penampilannya saja sudah membuat semua orang menyadari latar belakangnya yang luar biasa. Oh, anak Dewa Voidband, aku sudah lama menjadi penggemarmu. Jianming menangkupkan berkumpul dan tersenyum, berpura-pura menjadi penggemar. Itu anak baptis Voidband. Seorang pendengar memperhatikan bahwa pria itu cukup kuat dan berbisik, cukup mengesankan, layak menjadi kakak laki-laki Voidband Saintes. Meskipun keduanya adalah penguasa, wanita suci itu jauh lebih kuat. Seorang yang terlibat dengan Anda berkomentar, bakatnya memang luar biasa. Itulah sebabnya dia dipilih oleh Lembah Naga Ilahi untuk menjadi pertunangan Tian Feng. Seorang tetua setuju. Ah, jadi dia kakak ipar Tian Feng, kata yang lain. Tian Feng adalah seorang amatir yang terkenal. Ia adalah salah satu dari 5 penakluk yang memiliki kecintaan yang tak terkendali terhadap pertarungan. Sudah terlambat untuk menyanjungku sekarang, aku mungkin akan mengampuni nyawamu, tapi hukuman tetap diperlukan. Anak baptis Voidband senang karena diakui. Alhamdulillah aku masih bisa hidup. Jianming tersenyum dan berkata, namun, ada satu hal, kamu adalah anak baptis Voidband dan saudara ipar Tian Feng, tidakkah kamu merasa malu menjilat sepatu True Immortal? Bukankah ini pukulan bagi reputasi sektemu? Jika Tian Feng mengetahui hal ini, dia mungkin akan menghancurkan kepalamu. Kau, ekspresi Voidband Godchild menjadi tak sedap dipandang. Saya pikir dia benar. Para anggota diskusi mulai membahas masalah ini. Kuil Voidband dan Lembah Naga Ilahi memiliki lebih dari sekadar perkumpulan pernikahan. Nenek moyang kuil tersebut dulunya adalah murid pertama penguasa Dao Naga 8 langkah. Dengan kata lain, kuil Voidband dapat dianggap sebagai cabang Lembah Naga Ilahi. Lembah itu adalah salah satu garis keturunan terkuat saat ini, tidak jauh dari True Immortal. Oleh karena itu, mengingat status dan identitasnya, tindakan Voidband Godchild tidak pantas karena berbagai alasan. Ekspresi dingin Tian Feng muncul di pemikiran dan membuatnya bergidik. Kakak iparnya gila dan mungkin benar-benar akan membunuh.
Beraninya kau mencoba menciptakan keretakan di antara kita. Aku akan menghancurkan mulutmu. Dia menjadi pembunuh. Anak baptis, jangan marah. Sebuah suara lembut pembicaraannya. Semua orang menoleh dan melihat seorang pemuda yang sopan dalam balutan jubah putih. Ia tampan dan memiliki topi berbentuk bunga di dahi. Hal itu membuatnya tampak berpengetahuan dan mulia. Naga Giok. Voiceran mengerutkan kening setelah melihatnya. Raja Naga Giok juga ada di sini. Banyak yang mengenali pemuda itu. Salam. Pemuda itu menangkupkan berkumpul dan menyapa banyak orang. Sesuai dengan rumor yang beredar, dia memang luar biasa. Seorang yang menghargai muda memuji. Dia dan Tian Feng sama-sama iblis. Dia adalah babi giok sementara Tian Feng memiliki garis keturunan yang lebih bergengsi, kerang gila. Dewa gila pemakan surga juga salah satunya. Jadi ya, tidak heran mengapa Tian Feng suka berkelahi. Yang lain menjadi emosional. Tian Feng saat ini tidak cukup menakutkan. Namun, orang bisa memikirkan potensi masa depannya karena dia berasal dari ras yang sama dengan Dewa Gila. Karena keterlibatan Void Band Godchild dan Jade Dragon Monarch, utusan bersayap 6 pun tersingkir. Dia tidak senang dengan hal itu karena dia harus menghadapi pelanggaran. Dia mungkin bukan satu-satunya murid dari Master Sekte Abadi Sejati atau penerus sekte tersebut, tetapi dia jelas merupakan asisten kepercayaan gurunya. Ia sudah terbiasa dihormati dimanapun ia berada, entah itu di sektenya sendiri maupun dunia luar. Celakanya, orang-orang tak berguna ini tidak menghormati dan mengabaikannya, sesuatu yang benar-benar tidak dapat ditolerir. Kau, berlututlah dan minta maaf sekarang juga atau aku tidak akan menunjukkan belas kasihan dan menghancurkanmu menjadi abu. Dia meninggikan suaranya. Tentu saja, seseorang dengan status seperti dia tidak bisa begitu saja menyerang. Dia perlu memberi mereka peringatan yang cukup sebelumnya untuk mencegah kritikan dari luar atas perilakunya. Begitu dia mengatakan semua kalimat yang diperlukan, maka tidak akan ada orang lain yang akan mengatakan apapun tentang pembunuhan yang dilakukannya. Kesalahan akan ditimpakan pada kelompok Li Qiye karena bunuh diri, bukan dewa sejati yang menindas yang lemah. Kau membuatku jengkel. Li Qiye memegang tangannya seolah sedang menamparkan lalat. Hal ini membuat utusan bersayap 6 murka. Rasa haus darahnya menjadi cukup dingin hingga menusuk tulang. Pada titik ini, dia akan melawan leluhurnya habis-habisan atas pelanggaran ini, apalagi Li Qiye. Dia tidak takut pada siapapun karena latar belakangnya. Jadi ya, kamu lebih suka neraka daripada surga. Jangan salahkan aku karena penindasan yang kejam, True Immortal sudah cukup menahan diri. Ucapnya mengancam. Tidak ada yang mengira bahwa ancaman ini kosong. Pria itu bertugas sebagai utusan untuk Master Sekte Abadi Sejati. Kata-katanya memiliki bobot yang cukup besar. Bocah ini tidak akan bisa menahan diri melawan dewa sejati, kata salah satu anggota kepadatan. Yang lain mungkin sudah mundur, tapi Li Qiye tetap mempertahankan sikap menghinanya. Hal ini benar-benar mengejutkan banyak orang. Ledakan. Utusan bersayap 6 mengumpulkan energinya dan menjadi bersinar. 16 lingkaran cahaya muncul dan berputar di sekelilingnya. Masing-masing melambangkan dao agung yang agung dan tingkat vitalitas yang sangat tinggi. Seorang penguasa emas sudah memiliki 18 lingkaran cahaya. Masih sangat muda. Seorang yang dihormati memuji. Memiliki 18 dao berarti dia sedang dalam perjalanan menjadi penguasa segudang. Perbedaan antara level emas dan segudang bagaikan siang dan malam. Jadi, ia masih harus menempuh jalan panjang sebelum menjadi penguasa segudang. Meskipun demikian, ini cukup luar biasa, tidak semua leluhur dari kekuatan besar dapat mencapai level ini. Perlu diingat bahwa dia bukanlah pemuda paling cemerlang di True Immortal. Belum lagi kaisar muda mereka, ada banyak jenius lain di atasnya. Meskipun demikian, ketika tidak memperhitungkan sektenya sendiri, dia membuktikan dirinya lebih unggul dari kebanyakan orang. Berdengung, ia melebarkan sayapnya dan menimbulkan riak-riak spasial. Sinar yang keluar dari sayapnya tampak ilahi, mampu membelah bintang-bintang. Auranya menyegel area tersebut. Meskipun dia jauh dari kata yang terkuat di sini, dia tetap saja menanamkan rasa takut kepada para kekuatan yang lebih lemah. Hadapilah ajalmu, orang-orang bodoh. Kata-katanya bergema seperti bunyi bel dan membuat kaki gemetar. Hukum jasa dewa sejati sungguh luar biasa. Seorang penonton menonton. Sepertinya kau ingin bertarung, utusan. Aku akan menghiburmu kalau begitu.
Sebuah suara lembut menjawab karena Li Qiye tidak mau repot-repot menjawab. Seorang gadis datang dengan menunggangi angin, tampak anggun dan memberi orang rasa aman. Dia mengenakan mantel bulu dan tidak membutuhkan hiasan yang berlebihan untuk tampil anggun. Murid matanya berwarna emas dan tampak seperti dunia yang terkurung. Dahinya juga bersinar terang seolah-olah ada totem ilahi yang tersembunyi di dalamnya. Dia tidak menyerupai seorang berpikiran yang tak terkalahkan, melainkan seorang putri emas dari alam yang lebih tinggi. Ekspresi utusan bersayap 6 menjadi gelap setelah melihatnya. Dia mundur satu langkah. Yang lain memperhatikan hal ini dan segera bertanya tentang asal-muasal usulnya karena sebagian besar tidak mengenalinya. Jika seseorang dari Little Diamond datang menemuinya, mereka akan langsung mengenalinya. Dia muncul di restoran pangsit milik Bibi. Selain itu, dialah yang menggali Li Qiye keluar dari ekosistem dan mendapatkan bimbingan Li Qiye. Dewi Ketenangan. Aura utusan itu melemah. Ketenangan. Siapa dia? Tanya seorang pemuda. Dewi. Para pembudidaya dari selatan membungkukkannya, bahkan para leluhur. Mereka yang tidak tahu langsung mengerti statusnya. Apalagi para leluhur pun tunduk meskipun usianya masih muda. Ini berarti latar belakang masa lalu yang menakutkan. Dia adalah pendeta wanita dari kuil Dewa Leluhur. Seorang senior memberitahu juniornya. Para pendengar terkejut karena tergesa-gesa. Rasa takut dan hormat adalah tanggapan yang muncul setelah mendengar nama kuil ini. Meskipun jarang disebutkan dibandingkan dengan True Immortal atau 3000 Dao, ia memiliki prestise abadi. Bersambung.